warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan semangat. Jumpa lagi di channel MF TV. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Berikut saksikanlah video pembelajaran hari ini. Selamat belajar dan tetap semangat. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak sekalian? Semoga tetap semangat, sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang manfaat dan keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran yang kedua. Kamu telah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Amatilah teks dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini untuk memahami ciri-ciri makhluk hidup lebih lengkap. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki. Ikan berenang dengan sirip, cicak merayap di dinding. Apakah tumbuhan juga bergerak? Diskusikan dengan teman-temanmu. Nah, ini kita jawab bersama-sama ya. Tumbuhan juga dapat bergerak karena tumbuhan termasuk makhluk hidup dan salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Tumbuhan bergerak tapi tidak berpindah tempat. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari dan akar bergerak ke bawah. Makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang. Carilah informasi pada buku atau diskusikan dengan gurumu. Apakah nama alat pernapasan pada tumbuhan? Nah, ini kita jawab lagi bersama-sama ya. Tumbuhan bernapas melalui pori-pori di permukaan daun. Pori-pori ini disebut mulut daun atau stomata. Apalagi nama alat pernapasan pada hewan selain insang pada ikan? Sebutkan. Kita jawab bersama-sama. Alat pernapasan pada hewan selain insang adalah paru-paru, trakea, dan kulit. Misalnya, ikan paus dan lumba-lumba bernapas dengan paru-paru, serangga dengan trakea, dan cacing tanah bernapas dengan kulit. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu masih di kelas 1? Jawabannya iya, karena manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan ditandai dengan bertambah tinggi, besar, dan berat. Pernahkah kamu mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitarmu? Ceritakan hasil pengamatanmu. Nah, ini salah satu contoh ceritanya. Pertumbuhan pada hewan ditandai dengan bertambah besar, berat, dan tinggi. Misalnya, pertumbuhan pada ayam dari mulai telur yang dierami induk ayam dan menetas menjadi anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa yang menyerupai induknya. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Isilah tabel berikut dengan nama hewan. Isilah sesuai kelompok yang tepat. Nah, kita jawab bersama-sama anak-anak. Nama makhluk hidupnya misalnya ya. Kuda berkembang biak dengan melahirkan, kucing berkembang biak dengan melahirkan, ikan mas berkembang biak dengan bertelur, burung bertelur, cicak juga berkembang biak dengan bertelur. Kita lanjutkan materinya. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Nah, apakah tumbuhan memerlukan makanan? Kita jawab bersama-sama. Tumbuhan juga perlu makanan dan air. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Makanan yang dihasilkan merupakan bahan makanan untuk hewan dan manusia. Oleh karena itu, tumbuhan disebut penghasil makanan atau produsen.
Apa makanan untuk tumbuhan? Jawabannya, tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Proses pengolahan makanan pada tumbuhan disebut fotosintesis. Bahan untuk membuat makanan adalah air dan karbon dioksida. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya dengan cepat, kita akan menutup mata. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Setelah mengamati teks tersebut, coba kamu sebutkan kembali ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ini misalnya jawabannya. Yang pertama, bergerak. Kedua, bernapas. Yang ketiga, tumbuh dan berkembang biak. Yang keempat, memerlukan makanan. Dan yang kelima, peka terhadap rangsang. Itulah ciri-ciri dari makhluk hidup. Buatlah kalimat berdasarkan kata-kata berikut. Berkembang biak, makanan, tumbuh, bernapas, bergerak. Nah, kita jawab bersama-sama ya anak-anak. Misalnya, yang nomor 1, kuda berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang nomor 2, kita membuat kalimat dengan kata makanan, makhluk hidup memerlukan makanan. Kemudian yang ketiga, kita membuat kalimat dengan kata tumbuh, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Kemudian yang keempat, kita membuat kalimat dengan kata bernapas, misalnya cacing bernapas menggunakan permukaan kulit. Dan yang kelima, kita akan membuat kalimat dengan kata bergerak, contohnya tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan gerak dengan bermacam-macam cara. Perhatikan gambar berikut ini, ikuti berbagai gerak berjalan dan berlari seperti gambar. Gambar yang pertama berjalan ke samping kiri, yang kedua berjalan ke samping kanan, yang ketiga berjalan ke depan, yang keempat berjalan ke belakang, yang kelima berlari ke depan, dan yang keenam berlari ke belakang. Ketujuh berlari ke samping kanan, 8 berlari ke samping kiri, 9 berlari belok-belok dan membentuk lingkaran. Bagaimana cara agar kamu dapat menyelesaikan kegiatan berjalan dan berlari dengan cepat? Nah, jawabannya sebagai berikut. Yang pertama, berdiri dengan tegak pandangan ke depan. Yang kedua, berjalan dengan lengan diayun di samping. Yang ketiga, setelah mendekati batas untuk berlari, gerakan langkah dipercepat. Kemudian yang keempat, perpindahan gerak jalan ke gerak lari harus dilakukan dengan perlahan. Yang kelima, badan sedikit dicondongkan. Yang keenam, ayunan kaki lebih tinggi dan gerak kaki dipercepat. Yang ketujuh, siapkan kaki terkuat. Dan yang kedelapan, ganti-ganti kecepatan lari dan atur pernapasan. Kekuatan kaki menjadi faktor utama keberhasilan dalam kegiatan perlombaan kombinasi gerak berjalan dan berlari. Dalam setiap perlombaan selalu ada yang menang dan kalah. Pemenang harus bersyukur dan tidak boleh sombong. Sebaliknya, yang kalah tidak boleh berkecil hati dan harus terus berusaha. Bersyukur kepada Tuhan, semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain.
Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Nah, kita jawab bersama-sama. Yang pertama, tidak berburu liar. Yang kedua, memelihara hewan peliharaan agar tetap sehat dan bergerak dengan baik. Yang ketiga, memelihara hewan peliharaan dengan cara memberi makan agar hewan dapat tetap hidup dan dapat berkembang biak dengan baik. Sikap manakah dari sikap bersyukur tersebut yang pernah kamu lakukan? Tuliskan waktu, cara, serta alasan kamu melakukannya. Lalu ceritakan di depan teman-temanmu. Nah, ini misalnya ya ceritanya anak-anak. Aku suka memelihara ikan mas koki. Setiap pagi dan sore aku memberinya makan. Aku juga menjaga agar sirkulasi akuarium tetap berjalan dengan baik. Seminggu sekali aku membersihkan akuarium dan mengganti airnya agar ikan-ikanku tetap sehat. Jangan lupa untuk selalu melaksanakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.